menindaklanjuti sosialisasi edukasi pengembangan UMKM Koperasi Produsen Bintang Sukamakmur Nusantara. Sebagai follow up-nya, Kamis 27 Januari 2022 bertempat di kantor Sekretariat Perwakilan Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri sekurangnya 32 anggota dari berbagai kabupaten serta menghadirkan baik jajaran pengurus sekaligus narasumber. Apresiasi penghormatan senapas salam Kebhinneka Tunggal Ikaan tak lepas dari kata awal sambutan sang ketua penyelenggara sekaligus manajer Kabupaten Tulungagung, Bapak Sunarji. Terus semangat dengan langkah kebersamaan dalam keperbedaan, menyatukan visi dan misi untuk segera mewujudkan kemakmuran, ujar pungkasnya. Tahap perjalanan KPBSMN secara garis besarnya secara real dipaparkan. Pekerjaan besar yang sedang kita hadapi, kita persiapkan dan akan kita kerjakan itu yang pertama bahwa para sesepuh ini mempersiapkan untuk menghadap Pak Presiden. Yang satu itu. Yang kedua, kita mempersiapkan pekerjaan proyek perencanaan desain batu tulis. Itu sekarang dikerjakan Pak Buko. Di luar itu saya tadi sudah diskusi sama Eyang, beberapa pengurus, kemungkinan akan dibentuk semacam organisasi yang membawahi aset yang mungkin akan dimanfaatkan oleh koperasi kan gitu. Jadi mungkin semacam dewan aset tapi bentuknya apa belum tahu, masih dikoordinasikan. Nah, melengkapi itu semua, maka yang kita perlukan karena kita ini bentuk koperasinya namanya saja koperasi produsen, maka kita harus mempunyai katalog produsen. Produk apa saja yang kita bisa buat, produk apa saja yang bisa kita kerjakan. Ya, anggota kita itu sangat besar, tapi belum pernah ada kita koordinasi, kita manajemen bahwa produk-produk ini bisa kita fungsikan di situ. Sehingga siapapun yang tertarik itu silakan ke situ. Nah, setelah jadi proposal tentu seperti tadi akan muncul ini butuh uang berapa, butuh investasi berapa. Karena kalau cuma 1-2 juga nggak bisa ya, ada batasan dari perusahaan, ada batasan. Kalau kita bicara sendiri-sendiri, tentu kita akan keberatan. Karena kondisi kita memang hampir sama lah, 12-13 itu. Hampir sama. Jadi yang kita punya itu hari ini kebersamaan. Dengan kebersamaan ini, ayo, yang masih tersisa di kita, ayo kita tuakan bareng-bareng. Pengalaman jenengan beternak dengan budidaya ini nggak jauh-jauh berbeda. Yang produksi jajanan juga nggak jauh-jauh berbeda. Maksudnya, ayo kita kumpul satu bidang, yang bisa apa monggo saling bersinergi di situ. Nanti kalau sudah, oh ini ada bentuk usaha, oh ini proposalnya seperti ini kita perlu pendanaan sekian. Kita juga diskusi lagi, ini butuh dana kira-kira wong saham aja semua juga ikut kan gitu. Ini kita sahami sendiri apa enggak? Kalau kita memang saham sendiri, oh kekuatannya saham cuma 10%, berarti kita belum bisa jalan. Kita coba diskusi dengan investor. Dan nanti seperti apa? Ya tim kecil ini yang merumuskan pembagiannya seperti apa. Tentu tanggung jawab penuh dalam koridor koperasi. Jadi kita jalan bareng-bareng, jalan sama-sama. Tidak menutup kemungkinan usaha yang lain. Oh, ini ada informasi misalkan kemitraan ayam. Saya yakin sekali keluarga kita itu banyak kandang yang nganggur juga kan gitu. Akan saudara yang nganggur. Nah, kalau mungkin ada yang ini ada perusahaan mitra, ayo kita bawa sama-sama duduk di sini biar kita mulai jalan lagi. Nanti setelah kita punya beberapa macam usaha ini dengan pengurusnya masing-masing, nanti ada lagi yang kita perlukan, kita akan siapkan. Kita buat kebutuhan kita apa. Jadi lengkapnya katalog produksi, yang kedua katalog kebutuhan kita. Sekarang ini kita memang keluarga besar tapi belum menyatu.
Nah, kebutuhan kita apa sehari-hari? Beras misalkan. Ayo beras ini kita loh, banyak anggota keluarga kita punya selipan ini nganggur, nggak kuat beli gabahnya. Sementara kita beli beras ke tempat lain gitu ya. Ayo ini kita koordinasi sama-sama. Setelah jalan, nanti ini jalan beriringan yang nanti urusan ke presiden jalan, urusan ke batu tulis jalan. Kalau produksi sama kebutuhan ini jalan, semuanya akan sinkron. Tapi kalau yang ke atas jalan, yang ini tidak jalan, nanti kebingungan lagi. Dan kita koperasi sudah berapa tahun ini? Koperasi kita itu sudah berapa tahun? Hampir 3 lebih, hampir ke 4 tahun. Tapi kita karena terlena kita nggak pernah memikirkan apa yang harus kita kerjakan. Nah, hari ini mulai beberapa minggu yang lalu kita ketemu sama saudara yang di barat, itu sudah namanya Pak Irman ya, itu sudah mengkoordinasi UKM. Nah nanti kalau kita sudah punya UKM kita sinkronkan. Kalau kita kesulitan pemasaran kita diskusi dengan yang di barat. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk khusus yang budidaya untuk sangat jelasnya ya ketemu Pak Himawan itu ya. Iya, tanggal 1 Pak. Tanggal 1 kita akan Nah nanti terkait permodalan nanti saya ada diskusi sama saudara kita, mungkin nanti setelah Imlek juga akan ke sini kan gitu. Tapi kalau sudah ke sini sedangkan kita belum punya mau apa, lah kita mau ngomong apa gitu. Awal sosialisasi UMKM kemarin yang dipaparkan staf ahli perdagangan sebagai Power and Generally Bapak Suhirman, yang bertitik fokus UMKM di bidang kuliner dan sembako. Beberapa produk anggota KPB SMN seperti ceripeng pisang, ketela, peyek, beras, kopi, dan yang lain kini dalam proses lab kualifikasi kelayakan oleh tim market untuk konsumen skala nasional. Untuk pertemuan kali ini bertitik pada bidang perikanan, khususnya budidaya ikan gabus atau kata lain ikan kuto. Ibu Asih sebagai manajer umum terus memberikan pemahaman skala UMKM mikro menuju kecil seluruh anggota KPB SMN. Sebagai kepala bidang produksi, Bapak Suwito pun sekilas memberikan gambaran perfect budidaya ikan gabus sekaligus siklus partner kerjasama antara anggota Koperasi Bintang Sukamakmur Nusantara sebagai petani peternak dengan koperasi sebagai mediator baik investor maupun marketnya. Tentu kerjasama dalam mata rantai yang melibatkan lebih dari 2 pihak akan diperlukan kejelasan lebih detail. hasilnya. Apa sudah dipotong? Ya sudah dipotong Mak, karena investasinya kan sudah masuk. Berarti uang itu kembali dengan semua. Untuk itu diharapkan pertemuan yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Februari nanti akan benar-benar dipersiapkan oleh segenap komponen yang terkait, terutama anggota KPBSMN. Iso ya untung kan ngoten nggih. Nggih, Kak kan ngoten. Niku masalah ulang, Pak. Itu nanti milik siapa sehabis tahap fase pertama itu nanti? Itu apa tetap milik masing-masing? Apa milik Bapak Senes? Itu dikasihkan semua Pak. Oh ngoten. Nggih. Makanya tahap awal itu jenengan sudah berinvestasi Investasi itu. 96 niku. 96 itu. Lah itu nanti semuanya dikasihkan semua. Oh ngoten. Boten kok terus di factory kok boten. Ngoten. Nah, makanya karena jangkanya panjang. Dalam rangkaian acara sore ini untuk mensosialisasikan terkait budidaya ikan gabus. Apa yang menjadi item dari pemaparan pada sore hari ini yang bisa disimpulkan dan diterima anggota koperasi? Pemaparan sore ini sifatnya menjelaskan bahwa budidaya ikan gabus itu akan
langsung kerjasama dengan PT Oming sebagai penerima produksi ikan gabus. Ya, intinya hanya memantapkan semua anggota di koperasi ikut budidaya ikan gabus. Dalam rangka sepenuhnya untuk anggota koperasi diberi penjelasan bahwa alur produksi nanti yang menerima itu PT Oming dan Pak Gimawan sebagai market itu sekaligus bertanggung jawab terkait kontrak kerja dengan PT Oming. Persyaratan apa yang nanti diperlukan dari anggota menjelang acara tanggal 1 nanti? Pertama diminta untuk membawa sampel air sekaligus sampel tanah, di mana sampel itu untuk langkah-langkah budidaya ikan gabus itu secara menyeluruh. Di situ ada semacam kontrak kerja sekarang. Kontrak kerja itu akan dilakukan kalau betul-betul anggota koperasi pengertiannya sudah tertata calon budidaya ikan gabus, berapa personelnya, karena kuota yang diminta untuk melakukan kontrak kerja itu setidaknya itu ada 1000 kolam baru bisa melakukan kontrak kerja dengan PT Oming. 1000 kolam. 1000 kolam itu untuk seluruh anggota koperasi nasional ini ya? Iya. Di mana berada ya, karena koperasi Sukomakmur ini kan secara keanggotaan kan secara nasional. Ya kalau bisa itu fokus dulu di Tulungagung, ada 1000 kolam. Ya, kalau memang Tulungagung sendiri tidak tercapai ya harus ke anggota yang lain. Berarti minimalnya setiap kecamatan mungkin satu titik itu ada berapa peta? Satu titik harus 20 kolam. Tentang ukuran? Kalau ukuran kan 3x3, diameter 3 meter. Hanya ukurannya 3x3 ya? Ya itu memang sudah standarisasi dari sana Pak. Standarisasi dari sana itu harus 3x3. Dan kolamnya juga terpal karet, semi karet itu. Mungkin himbauan Pak Suwito dari teman-teman yang akan hadir di tanggal 1 itu nanti apa kira-kira? Ya dengan kehadirannya teman-teman itu ya nanti pertama menambah wawasan, yang kedua memberi penyemangat teman-teman yang ingin budidaya ikan gabus, sekaligus tahu persis bagaimana melakukan kontrak kerja dengan PT yang mungkin skalanya lebih besar. Saya rasa itu. Bersamaan, mari kita terus berjuang untuk segera merealisasikan kemakmuran. Tangan kali ini memberikan sinergi positif, sehingga selalu positif pula kita memaknai interaksi sosial dalam KPBSMN. Indahnya kebersamaan. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dari Tulungagung, tim liputan KPBSMN melaporkan.